Seperti biasa karena hari ini hari Senin kita punya Monday Light News berikut ini. Di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, personel Airut Polda Sumatera Utara mempercepat penanganan bencana dengan mendistribusikan bantuan melalui jalur udara. Dengan metode airdrop, petugas melemparkan sejumlah logistik ke korban terdampak longsor dan banjir bandang di 3 desa Kabupaten Tapanuli Tengah dan Utara. Sejumlah warga sudah menunggu ketika puluhan paket bantuan sembako dilemparkan petugas dari atas heli. Bantuan melalui udara difokuskan kepada warga yang terdampak dan kini masih terisolasi karena akses jalan yang terputus. Para pengungsi berharap agar bantuan terus digulirkan, mulai dari makanan, pakaian, air mineral, hingga obat-obatan. Dampak banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh terus menimbulkan efek berantai pada harga kebutuhan pokok. Di Pasar Bina Usaha Melabuh, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, harga cabai rawit melonjak tajam hingga mencapai Rp250.000 per kilogramnya. Lonjakan harga terjadi karena pasokan cabai dari Sumatera Utara terputus total akibat akses jalan yang rusak dan tidak dapat dilalui pasca banjir. Selain itu, pasokan dari petani lokal juga mengalami ketiadaan total setelah tanaman cabai milik warga di sejumlah kecamatan hanyut dan rusak parah diterjang banjir bandang. Akibatnya stok cabai di pasar menipis sehingga pedagang menjual cabai rawit dengan harga tinggi. Hingga saat ini para pedagang dan masyarakat berharap agar akses jalan dapat dipulihkan dan produksi pertanian bisa kembali normal. Dari informasi bencana alam, kita bergeser ke fenomena alam di kawasan pesisir Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Entah apa penyebab jelasnya, ribuan ikan ditemukan mati mendadak dan mengapung di permukaan air. Fenomena ini tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga memukul perekonomian nelayan setempat yang menggantungkan hidup dari hasil laut. Marjuki, seorang nelayan Desa Bedono, mengungkapkan bahwa kejadian tersebut pertama kali diketahui beberapa saat sebelum dirinya melaut. Ia sangat terkejut ketika melihat kondisi air yang dipenuhi bangkai ikan mengapung. Meski hasil laboratorium belum keluar, diduga kematian ikan secara massal ini disebabkan adanya indikasi perubahan kadar air akibat pertemuan air tawar dan air laut yang terhalang infrastruktur. Ikan-ikan tersebut kemungkinan terjebak di pembatas proyek tol laut Semarang-Demak. Hujan deras yang mengguyur beberapa waktu lalu meningkatkan volume air tawar yang kemudian bercampur dengan air laut di area yang terisolasi tanggul. Di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, guru dan orang tua harus rela berjalan kaki sejauh kurang lebih 1 km hanya untuk memikul Smart TV yang diperoleh dari bantuan Presiden Prabowo. Perjuangan mereka terpaksa harus dilakukan karena akses jalan menuju SDN Todang di Desa Hokor, Kecamatan Bola, Kabupaten Sika rusak berat. Karena tidak ada kendaraan yang bisa melintas, akhirnya Smart TV seberat 56 kg dengan perangkat lainnya 23 kg harus dipikul secara bergantian oleh orang tua dan para guru. Setelah melewati jalan mendaki dan berbatuan selama 3 jam, akhirnya bantuan Smart TV dari Presiden tiba di sekolah dengan aman dan tanpa ada kerusakan. Namun untuk sementara waktu, Smart TV belum bisa dinikmati oleh guru dan para murid karena tidak adanya aliran listrik di SDN Todang. Pihak sekolah terpaksa harus menggunakan genset agar bisa merasakan kecanggihan Smart TV dalam mendukung proses belajar mengajar. Kini masyarakat berharap kepada pemerintah untuk memperbaiki akses jalan mengingat beberapa warga seringkali kesulitan untuk bisa ke fasilitas pemerintah. Salah satunya puskesmas sehingga ada yang terpaksa melahirkan di jalan. Selain itu, sambungan internet juga sangat penting, khususnya bagi siswa dan siswi yang belajar di SDN Todang, Kecamatan Bola, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Tanaman perdana padi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Utara Selatan digelar Korem 044 Garuda Dempo dan diresmikan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Teknologi tanam padi dengan drone jadi cara cepat untuk memulai cetak sawah rakyat yang diresmikan Gubernur Herman Deru. Kegiatan yang digelar di Desa Lumpatan 2 Sekayu dihadiri Pangdam 2 Sriwijaya, jajaran Kementan, Forkompinda Musi Banyuasin, dan dinas terkait. Dengan luas lahan 109 hektar, penanaman dilakukan manual menggunakan bibit Inpari 32 yang tahan perendaman dan penyakit dengan masa tanam 120 hari serta potensi hasil 5-6 ton per hektar. Program cetak sawah ini diharapkan bisa menambah sawah baru dan membantu petani mendapat akses irigasi benih unggul, teknologi dan alat pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan.
Diketahui di Kabupaten atau Musi Banyuasin ini, tepatnya di Desa Lalan, itu pada kontrak pertama ada 3.000 hektar. Namun karena situasi alam, banyak yang banjir, banyak yang tergenang, jadi kurang lebih 2.750 hektar sudah terbuka, sudah di land clearing. Mudah-mudahan pada awal ataupun minggu kedua di bulan Desember akan melaksanakan tanam lagi. Nah, kita harapkan ini akan berkontribusi untuk penambahan jumlah produksi pangan di Sumatera Selatan. Kita ketahui bahwa Muba ini punya potensi lebih kurang 6.000 hektar secara bertahap, dan yang sudah terbuka lebih kurang 2.700. Di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, atraksi puluhan balon udara menghiasi langit Desa Pucangan, Kecamatan Kauman pada Minggu kemarin. Balon-balon tersebut merupakan milik peserta parade balon udara yang digelar untuk memeriahkan Hari Jadi Tulung Agung ke-820. Terdapat 39 peserta yang sengaja datang untuk memeriahkan festival balon udara ini. Mereka tidak hanya berasal dari Tulung Agung dan Trenggalek saja, namun banyak juga yang datang dari Wonosobo, Jawa Tengah. Para peserta juga hadir untuk memberikan edukasi mengenai tata cara penerbangan balon udara yang aman, terkontrol, dan tidak mengganggu jalur penerbangan komersil. Sejumlah peserta tampak antusias menghiasi balon udaranya dengan berbagai motif. Ada yang membuat motif alam, hewan, aneka wayang, hingga motif pemandangan. Total terdapat 20 balon yang diterbangkan dalam kegiatan ini. Ukurannya bervariasi, ada yang berukuran jumbo setinggi 10 sampai dengan 15 meter dengan diameter 7 hingga 10 meter. Tingginya animo masyarakat membuat pemerintah Kabupaten Tulung Agung berencana menjadikan event ini sebagai kegiatan tahunan. Tujuannya agar bisa menjadi sarana, hiburan, dan destinasi wisata baru bagi masyarakat. Teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan tak hanya dapat digunakan untuk kepentingan teknologi dan juga pendidikan, teknologi AI juga dapat digunakan untuk dunia medis, di mana teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk membuat diagnosis radiologi medis untuk mengetahui penyakit yang diderita pasien. Hal ini sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Penelitian Atmajaya yang saat ini tengah mengembangkan teknologi AI untuk medis. CEO Atmajaya Health Group mengatakan, hanya dengan melakukan scan wajah dan jari tangan melalui alat, pihak rumah sakit langsung dapat mengetahui jenis penyakit pasien yang dideritanya. Selain menggunakan AI, pihak Atmajaya juga berkolaborasi dengan dokter dan sensei atau pengobatan timur dan tradisional. Dengan kecanggihan AI ini, pihak rumah sakit dapat dengan cepat melakukan tindakan terhadap pasien. Jadi kadang-kadang nih yang sudah ada menyatakan dirinya lebih bagus, habis itu mencegah yang bisa dikatakan yang sama bagusnya untuk masuk. Ya. Tapi menurut saya tugasnya sebagai rumah sakit pendidikan dan peneliti ya untuk membawa nuansa baru buat kesembuhan untuk masyarakat. Indonesia segera memiliki laboratorium terapi sel berstandar Good Manufacturing Practice atau GMP. Laboratorium ini akan menjadi pusat pengembangan teknologi precision medicine termasuk terapi sel punca dan imunoterapi. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mempercepat riset sekaligus menghadirkan layanan pengobatan berstandar internasional. Kerjasama dengan Jiron Bio memungkinkan adanya transfer teknologi dari Korea Selatan yang selama ini menjadi rujukan dalam penelitian terapi sel. Pembangunan fasilitas ini dianggap sebagai langkah strategis untuk menekan angka pasien Indonesia yang berobat ke luar negeri. Terapi sifat regeneratif dan penyakit gitu loh, kita bisa lakukan gitu. Nah ini yang sangat perlu edukasi masyarakat secara luas mengenai persoalan terapi sel ini ya, baik stem cell maupun sel imun ya bisa digunakan. 4 kerajaan terah Mataram Islam di Pulau Jawa, yakni Keraton Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kadipaten Mangkunegara, dan Kadipaten Pakualam memperkenalkan kebudayaan yang berkembang di masing-masing tempat secara bersamaan. Acara ini dikemas dalam helatan Catur Sagatra yang dilaksanakan 2 hari. Dalam acara ini 4 kerajaan menampilkan kesenian tari yang mereka kembangkan disesuaikan dengan tema olah rasa, olahraga, serta olah jiwa.
Keraton Kasunanan Surakarta menyajikan tari berjudul Beksan Wiryanaranata yang menceritakan tentang nilai-nilai kepemimpinan Sri Susuhunan Pakubuwono ke-6. Sementara itu, Keraton Kasultanan Yogyakarta menampilkan pertunjukan gerak berjudul Lampah Jantra yang menggambarkan laku manusia melalui lingkaran kehidupan. Pertunjukan ini merupakan gerakan meditasi karya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kadipaten Mangkunegara menampilkan tarian Bedahya Kumuda Jiwa yang menceritakan tentang pengendalian diri dalam menyelaraskan semesta. Sebagai penutup, Kadipaten Pakualam menampilkan Langen Beksan Pitutur Jati yang menunjukkan ajaran kebaikan berfokus pada keseimbangan batin dan kesehatan spiritual. Acara ini sengaja dilaksanakan untuk mengkolaborasikan, mempertemukan, dan mengenalkan kebudayaan dari 4 kerajaan Trah Mataram Islam. Catur Sagatra merupakan frasa yang berarti 4 yang 1, menggambarkan 4 kerajaan yang berawal dari Mataram Islam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.